Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Saur Ramadan. NIM saya 20320094. Saya dari kelas 1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya Aulia Aziza dengan NIM 203200019. Saya dari kelas 1D Broadcasting. Baik, di presentasi kali ini saya dan Arsya ingin menjelaskan tentang politik Islam. Sebelumnya perlu diingat, ada satu quotes dari Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya penuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinaannya kebodohan sepanjang hidupnya. Baik, langsung aja. Di sini ada pendahuluan dan isinya adalah Islam merupakan agama yang bukan hanya mengerjakan pada tata cara bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan atau disebut hablum minallah, melainkan juga mengajarkan tata cara hubungan antar sesama manusia yang disebut hablum minannas. Dalam hal ini, permasalahan politik merupakan bagian yang diatur dalam ajaran agama Islam, dan oleh karena itu adalah sangat wajar manakala dalam wacana kontemporer kita disuguhkan dengan gagasan-gagasan politik yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih politik Islam itu apa? Oke, langsung aja. Politik artinya segala urusan dan tindakan polisi atau kebijakan tentang pemerintahan suatu negara dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Politik juga dapat diartikan kebijakan suatu negara dalam menghadapi suatu masalah. Dalam ilmu fikih, politik disebut siyasah, yaitu pokok ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Oke, di sini ada beberapa prinsip dari politik Islam. Yang pertama adalah kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budulaha malakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan yang kedua adalah kewajiban bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Asyura ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina astajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima matuh seru Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah amanah dan menjunjung keadilan. Dan yang terakhir ada kewajiban mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi sa'in farudduhu illahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ashanu ta'wil, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya.
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 3 pembahasan sistem politik Islam siasah, yaitu siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Siasah dusturiyah itu terdiri dari persoalan imamah atau hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status hak dan kewajibannya, persoalan baiat, sumpah setia, persoalan waliul ahdi, pemimpin atau khalifah, persoalan perwakilan ro'at, ahlul hali wal akdi, dan wizaro atau kementerian dan pembagiannya. Ada siasah dauliyah yang terdiri dari mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, dan mengembangkan toleransi. Dan siasah maliyah itu terdiri dari hak milik, zakat, harta wakaf, perpajakan, dan bea cukai. Ciri-ciri sistem politik Islam yaitu kekuasaannya dipegang penuh oleh umat, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, kebebasan adalah hak bagi semua orang, persamaan di antara semua manusia, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, kezoliman mutlak tidak diperbolehkan, dan usaha meluruskannya adalah wajib. Yang terakhir, undang-undang di atas segalanya. Nilai-nilai dasar politik Islam yaitu ada 4. Yang pertama, perintah menunaikan amanah. Yang kedua, perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulul amri atau pemimpin. Yang keempat, perintah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia. Didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam, sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI, termasuk menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tingginya partisipasi masyarakat dalam event-event politik kenegaraan atau pemilu, pilkada, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami mengenai politik Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.